Diem aja Pak, kita yang lain mereka kayak gitu, masya Allah. Kenapa mereka ditekan? Karena mereka ditekan juga oleh orang-orang. Dulu saya ini waktu mau dibajikin ada berapa orang Batak ya. Ini pertama 6 orang. Pak, Bapak yang sini Bapak orang aja. Kenapa? Bapak harus maju Pak di sini ini. Saya ngomong Pak, Bapak ngomong pajak kayak gitu. Saya sama oke aja bayar pajak Pak. Tapi nanti kalau kita udah bayar pajak, ternyata waktu itu duit Bapak lari ke Tambunan di waktu itu siapa? Si Gayus Tambunan. Tambunan. Wow, itu udah pajak orang ternyata dibawa sama dia berapa kilo aja. Udah ditangkap, kita dibagi-bagi. Mau dicikir ini kacau ini. Iya, aku nggak bayar pajak Pak. Mau gimana Bapak gitu loh. Dan kalau bayar pajak itu kena denda di mana? Saja pada waktu bikin warung bikin apa nggak ada yang nawarin modal, nggak ada apa. Begitu udah jalan bayar pajak, ya bayar. Iya, jadi negara atau kata lagi kalau negara kebanyakan pajak berarti negara lagi orang kasnya nggak ada. Gitu. Apa aja dipajakin, apa aja pajakin, cuma tanggutannya nggak ada di kali ya. Itu masya Allah. Tapi para jamaah yang demikian itu meskipun kita negara lagi ya Pak, lagi negara mereka nggak tahu ke depannya, nggak tahu. Dan jelas kita terus ada ini merupakan ujian bagi kita. Ini yang bagaimana cara orang Muslim menyikapi situasi yang kondisi ini. Kalau sebagai orang Muslim yang baik, yang benar, itu sebenarnya negara ini nggak ada perkara yang aneh. Sebab Allah telah memberitahu pada kita semuanya. Allah memberitahu, orang Muslim, kalian tuh orang beriman. Orang beriman itu pasti akan ada ujian. Jadi kita udah nggak kaget. Kita sering mengalami masalah ujian-ujian. Sifatnya sakit itu ujian, sehat ujian. Kaya ujian bukan kaya. Ujian. Jangan dianggap itu kaya nggak ujian. Cuman umumnya kan orang kan yang namanya ujian melarat, ya, sakit. Itu umumnya kayak gitu. Padahal orang kaya juga ujian, saya juga ujian. Kenapa? Karena Allah sendiri ngomong, walablukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Ini kata Allah. Hai orang-orang beriman, walablukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Akan kamu uji kamu akan uji. Jadi ujian wajib tuh. Gak ada hidupnya manusia itu lepas dari ujian. Pasti diuji, pasti. Yang kecil ujiannya kecil, yang gede ujiannya gede. Nah, untuk apa ini tujuannya Allah menguji? Nah, ini tujuannya nih, harus tahu nih. Ujian ini diberlakukan bagi manusia supaya Anda tuh tahu kita itu imannya kayak apa sih? Bobot iman kita berat apa enteng? Apa kita iman kita ini 24 karat? Sehingga kalau emas 24 karat, kalau dikasih air keras itu nggak bakal luntur. Tapi kalau emas itu palsu, itu bisa hitam. Kasih air keras, langsung hitam. Nah itu tujuannya itu Allah menguji manusia. Ini benar dia bagaimana atau enggak. Nah kalau memang itu ujian, tetap kita sabar, enak. Yang namanya ujian tuh enak. Anak SD mau ujian, senang gembira. Bapak ibunya dukung, ayo nak. Ini nak, jangan sampai ketinggalan nak, ini hari terakhir lah. Sini kamu. Sini. Nah ini namanya ujian ini. Anak 6 kelas SD ujian itu lulus
Ibu, bapak, bahagia apa enggak? Bahagia. Seneng, dipuji-puji. Nah, kamu dapat nilai berapa? Alhamdulillah bu, aku ini ada ranking 3. Oh, gak apa-apa lah, kamu bagus. Wah, tahu bahwa ini anak pinter. Ranking 3. Naik lagi, SMP lulus, ujian. Sampai apa? Sampai SMA, ujian. Sampai dia kuliah, ujian apa? Ini anak kalau udah kuliah, dapat kerjaan atau enggak? Udah kayak gitu dia kawin, ujian juga. Udah kawin, udah keluarganya ada cekcok, ada kayak gitu, ujian juga. Terus sampai kita mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kita mati, ujian terus menerus. Itu ujian. Bukan berarti kalau kita itu mendapatkan musibah itu ini kita dosa apa ya? Kita ini kenapa ya? Kan kita udah ibadah, kan kita udah tahajud, kan kita udah puasa Senin Kemis, kok masih kayak gini-gini? Jangan ditanya. Jangan. Kenapa jangan ditanya? Itu ujian, pasti. Itu tadi Allah bilang. Ayatnya coba dengarkan ayatnya. Walablukum bisyarr wal khair. Aku uji manusia dengan keburukan. Nah ini kuncinya nih. Sebelum Allah menguji dengan kebaikan, dengan kesehatan, dengan kekayaan, dengan dihormati orang, wah dipuji-puji orang apa. Sebelum itu Allah menguji dulu dengan keburukan. Jadi keburukan dulu. Yang diuji itu keburukan dulu. Nah kalau kemudian dia lulus, ya kalau masalah ujian kebaikan paling gampang, paling mudah. Ini yang buruk ini yang menentukan iman kita meleset atau itu buruk. Iya, ada sebagian orang, masya Allah, bukan sebagian lain, banyak yang tadinya luar biasa sholatnya, tempol, mengaji lagi kemana-mana, ya, sodokannya oke. Tiba-tiba Allah menguji dia, diuji dia. Kalau dia uji masa sakit tak udah sakit. 1 hari dia tenang, 1 minggu dia masih bisa bernapas, 1 bulan dia udah mulai rasa gelisah. Kenapa sih? Kok kenapa kita nggak sembuh? Berobat udah, ke dokter udah, ke dukun udah. Kenapa? Ada apa? Ini kadang-kadang manusia. Nih, ketika diuji masalah keburukan, dia bertanya-tanya terus, ada apa? Padahal kamu pengen tahu, kamu dalam keadaan sakit, masihkah kamu mengaji? Masihkah kamu bertahajud? Masihkah kamu baca Al-Quran? Masihkah kamu puasa Senin Kemis? Masihkah kamu bersabar? Ditanya terus oleh Allah. Itu loh. Jadi semata-mata kalau kita datangnya masalah ujian, itulah tadi prinsipnya, harus punya SIM. Punya apa? SIM. SIM tahu kan? Tahu. Apa? Sabar, ikhlas, menerima. Ujiannya kecil. Paling SIM motor apa? A ya. SIM motor kan A. Motor kan A. C. Ya SIM tuh C tuh. Ahlan. Karena apa? Karena motor itu dianggapnya kecil, jadi dia belinya SIM kecil. Ya harganya kira-kira bangsa 600 lah kalau kita beli. Naik lagi dia punya mobil SIM A, A1, A2 tuh nanti B1, B2, terus semakin berat kendaraannya, semakin kita berat yang dihadapinya, itu semakin gede SIM-nya. Surat izin mengemudi semakin gede sesuai dengan mobil yang kita pakai. Begitu juga hidup. Kita ini paling banter, kita ini kayak SIM apa ya dalam hidup. SIM C lah. SIM C nih. SIM apa tadi? Sabar, ikhlas, menerima takdir dari Allah. Nah, sabar, jelas. Sabar itu saya berulang-ulang ya ngomong ya. Yang namanya sabar itu apa? Yang namanya sabar awal pertama kali kejadian itu namanya sabar. Yang namanya sabar itu awal kejadian itu namanya sabar. Awal kejadian.
Contoh, ini biar kita ngerti. Kadang-kadang kita kalau paham ini sabar, ikhlas apa ya, beda loh. Sabar, ikhlas, menerima, ridho, beda. Kalau sabar adanya di awal pertama kali Kejadian. Contoh umpamanya, ya ini kemarin tuh siapa namanya, Bu Haji kehilangan kakaknya, kehilangan ibunya juga, ayahnya. Udah, terus kita sekarang bilang kayak gini, udah berapa bulan? Akan 40 hari. 40 hari, terus bapak? Ya 3 bulan. Terus kita bilang kayak gini, ya Bu Haji, ya sabar Bu Haji, semua orang juga akan melepas musibah bencana. Kata dia, Pak Haji Pak udah kelewat sabarnya. Udah kelewat. Udah 43 bulan. Kalau ngomong sabar pada waktu kejadian, itu namanya sabar. Awal pertama kali kejadian. Awal pertama kali kejadian. Tapi ingat, walaupun itu sabar sifatnya ada durasinya cuma bisa jadi menjadi 1 hari, seminggu, sebulan, atau 40 hari, itu durasinya, ada batasnya. Tapi itu bisa mematikan, bisa mematikan loh. Bisa orang bisa stres, orang bisa semaput, walaupun tuh durasinya kecil. Contohnya banyak orang, contoh begini ya, ini ada orang tuh mungkin dia lagi senang-senang, lagi kekasihan, tiba-tiba putus cinta, lakinya atau istrinya, udah dia nggak bisa sabar, udah Stres. minum baik doang, minum stres, minum apa gitu. Atau barangkali diri kita ya ada musuh bencana, udah tek langsung tek, itu jalur tek langsung. Nah di sini nih kadang-kadang kita nggak kuat tek gitu loh. Nah itu sabar. Contoh lagi mohon maaf ya, contoh lagi nih. Sekarang lagi terjadi umum. Kemarin pada waktu setengah tahun sebelum kesini, berarti setengah tahun ya, itu gagal lagi rame-ramenya enak. Cari uang gampang, ini gampang, udah gitu, cari uang. Dan sekarang tiba-tiba situasi kayak gini, ditambah kerusakan di mana-mana, bakar-bakar di mana, tak dagang anjlok. Yang tadinya dapatnya 1 juta, sekarang cuman setengahnya, jelek gitu loh. Nah itu, kita duduk loh, gimana? Kadang-kadang mbak dia tuh nggak cukup. Ini beli cabai aja sudah ini udah nggak cukup. Nah di situ loh kadang-kadang kayak gitu. Timbul kita nggak sabar, langsung dagang terusan. Nah, itu pertama kali. Tapi kalau udah berlaku kayak gini, wah udah lewat sabarnya. Tiap hari yang kita lewati itu sabar terus, bukan sabar lagi namanya. Sim sabar, ikhlas. Nah baru itu setelah sabar dilewati, kita mampu melewati, baru itu namanya Ikhlas. Ikhlas itu loh. Sekarang apa sih yang kita daya upaya, nggak ada apa-apa, semuanya udah diatur oleh Allah. Berusaha udah, ikhtiar udah, apalagi yang kita ini nggak punya apa-apa, semua dikendalikan oleh Allah. Ya sudah, baru ikhlas. Nah ini ikhlas udah tingkat tinggi, ikhlas udah tingkat tinggi. Kalau ikhlas, nih Bu, saya kasih tahu. Kalau ikhlas, setiap peristiwa kita yang pahit nih, yang getir kayak kita minum mahoni, beratawali, apa lagi? Yang getir, beratawali mahona, sambil loto, apa yang getir itu ya. Kalau udah ikhlas, kita tuh udah nggak mikirin itu lagi, udah nggak mikir pahit, nggak mikir pahit lagi, kan kita udah ikhlas, udah lewat persis. Mohon maaf, ini Bu, kalau di malam hari ini makan sate, makan durian, makan bogor, makan apa enak-enak tuh. Di pagi hari perutnya sakit, mau berak, BAB, kira-kira ibu ikhlas apa enggak? Ikhlas banget. Enggak diingetin lagi. Di malam hari enggak diingetin lagi, walaupun dia makannya pagi-pagi BAB, ikhlas.
Nah kalau nggak ikhlas gimana? Bisa mulus lagi. Itu ikhlas tuh jangan diinget-inget, namanya orang ikhlas. Ibu sodako, ya udah nggak usah diinget-inget lagi sodakonya. Biarlah yang berlalu, itu namanya ikhlas. Itu. Coba kalau ibu misalkan nggak ikhlas nih, sodako tuh nggak ikhlas, udah ketemu masuk lu kalau nggak ada gue nih mampus lo, untung gua tolongin tuh. Berarti dia masih ngungkit, berarti namanya apa itu? Nggak ikhlas. Kalau udah ikhlas nggak usah diingat-ingat. Alhamdulillah dengan kita manusia kan ada dua, sering lupa, sering enggak. Sering lupa, sering enggak. Kenapa manusia dikasih lupa? Kenapa manusia dikasih lupa? Nah ini hikmahnya. Karena kalau manusia dikasih lupa oleh Allah, hikmahnya apa? Supaya kita jangan stres. Coba kalau kita ingat-ingat terus, waduh, ingat-ingat masa lalu, stres manusia. Makanya dilupakan oleh Allah yang hal-hal gitu. Jangan diingat-ingat lagi deh. Bisa datang stres. Nah kalau udah stres apa? Dan tadinya kayak jangkauannya pengennya umurnya panjang, tahu tuh kita bunuh diri, bukan bunuh diri, makai minuman apa tuh, apa minum baikun atau apa, bukan, bunuh diri apa, tersiksa kita nggak bisa bebas, tersiksa karena kita nggak punya ikhlas. Orang ikhlas itu bebas dari segala-galanya. Tapi kalau Anda hidup belum bebas, namanya Anda belum ikhlas. Sekarang yang kita lewati ini apa? Udah perjalanan manusia memang kayak gitu. Ada kalanya di bawah, ada kalanya di atas, ada kalanya sakit, ada kalanya sehat, ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Itu manusia. Terus kita bergerak terus. Tujuan kita memang bukan di situ. Tujuan kita di sana tuh. Di mana? Di pelabuhan tuh. Kita hanya di tengah-tengah ombak. Ombak itu bagaikan apa? Bagai ujian. Terus kita lewati terus. Ada karang, ada apa? Awas. Jangan sampai tertabrak. Awas, hati-hati. Terus sama ke sana. Itu kehidupan kayak gitu, para jemaah. Nah, setelah kita ikhlas, baru kita masuk yang namanya apa? Menerima. Menerima itu apa? Menerima itu namanya takdir. Kalau tadi namanya qada. Qada itu semuanya qada. Takdir keputusan Allah. Takdir itu final. Udah kita takdir tuh. Namanya kita apa? Menerima. Apapun terjadi, pahit ataupun kita terima. Itu namanya takdir. Nah kalau udah takdir nih, awas nih, hati-hati lagi nih. Jangan bikin gaduh lagi hati kita. Kalau udah kita takdir, ini takdir Allah, jangan diungkit-ungkit. Jangan. Nggak boleh, kata Nabi. Kalau sudah manusia udah ditakdirkan oleh Allah, jangan diungkit-ungkit. Kenapa? Sebab kalau diungkit-ungkit, nanti datang setan, nanti datang hawa nafsu, bisik-bisikin, goda kita. Akhirnya kita merana, digoda oleh hawa nafsu, oleh setan. Contoh di takdir nih. Contoh, saya kasih tahu. Kita ini punya mobil baru. Kita mau ke Jawa. Ya saya sih ceritakan ya. Mau ke Jawa kan kita harus dicek semuanya. Keadaan mobilnya ya, bannya bagaimana, ukuran bannya, termasuk remnya, supaya jangan ngeblok. Udah dicek semuanya. Udah, oke, siap. Ayo kita ke Jawa. Bismillahirrahmanirrahim, baca ayat kursi, baca qul a'udzu birabbil falaq, birabbin nas. Cuma dibaca sholawat bismillah, udah berangkat. Udah. Ternyata apa? Ternyata di tengah jalan banyak copot. Padahal kita udah dicek. Ternyata copot banyak. Nah, akhirnya apa? Wah, mobil oleng. Akhirnya kita minggir, coba. Nah udah kayak gitu akhirnya apa? Udah hal-hal yang itu namanya takdir. Kenapa? Kita udah berusaha, kita udah ikhtiar. Mobil bagus suaranya, nggak ada cek-cekan apa, cek rem bagus, ini udah bagus. Nah itu namanya takdir. Segala usaha kita udah, tapi ini kita serahkan pada Allah, itu namanya takdir.
Takdir. Nggak usah kita bilang kayak gini, nggak usah ribut. Kenapa? Suaminya marah. Mobil udah dicek, udah bawa ke bengkel, udah saya servis. Ayo mau ngomong apa lagi? Mau kurang apa lagi? Takdir itu namanya takdir. Sebagaimana kita, udah inget nih, sebagaimana kita hidup dalam kehidupan rumah tangga. Dan begitu rumah tangga ini ya, udah, yang namanya rumah tangga kan ada ombak, ada badai, udah macam-macam kayak gini. Nah, setelah itu terjadi masalah, kita nggak usah nyalakan siapa-siapa. Semuanya udah bekerja, perempuan udah bekerja, laki-laki juga ikhtiar, sudah lengkap. Tinggal kita serahkan, itu namanya takdir. Kalau udah takdir jangan cerita, jangan. Loh kalau takdir diceritakan, waduh, kita anak kita nggak bisa sekolah. Anak-anak kita sekolah kan berapa tahun? Dari TK 2 tahun, ditambah TK, ya SD berapa? 6 tahun tambah tadi TK berapa? 6 tahun terus PAUD? PAUD ya udah tangga. Nah dari 7 tahun, SMP berapa? Dari berapa? 10 tahun, SMP SMA 6 tahun berapa? 16 tahun. SMP dengan SMA 16 tahun ya. SD berapa SD? SD 6. Tambah 1 tahun 7. SMP 3. berarti berapa? 10 tambah SMA 13 tambah kuliah 4 tahun jadi berapa? 17 tahun ditambah kursus ini tambah kursus itu ya, macam-macam lah. Tuh udah 20 tahun tiba-tiba ini anak saya tetap aja nganggur, ke sana jeblok ini jeblok, udah memang ditakdir kayak gitu, cuma ditakdirkan cuma sekolah, apa boleh buat apa itu anak-anak itu harus dikeburin, apa itu anak harus digorok, kita sekolah mati-matian bela-belain, ternyata udah tuh kan banyak tuh pengangguran kayak ini udah ditutup, udah kita udah nganggur. Nah untuk nganggur dia akhirnya apa? Ya terpaksa lah untuk menghidupi sehari-harinya, dia akhirnya ikut bengkel, nambal ban, itu loh, cari ban, namanya apa? Cari ban. Kamu tau nggak cari ban? Cari ban, kenal nggak masih cari ban? Tahu ya cari ban ya? Ya tahu ya. Bu Haji tahu nggak cari ban? Oh, bagus kalau nggak tahu. Cariban itu orang Tegal, namanya si Cariban. Nih kayak gini, nih saya cerita dikit ya. Cariban kayak gini. Cariban. Ada orang ojol, ya ojol lagi itu tiba-tiba hujan, sekalian mau ganti ban, banyak ini kempes, ojol, berhenti di toko ban. Nah, Cinanya dari dalam ngomong, siapa di luar? Saya bos. Saya siapa? Cariban. Namanya Cariban. Cariban. Oh, luar dalam. Nah di luar bos. 70.000. Loh, kaget ya. Cuma ngaup aja 70.000. Bos, saya cari ban. Ini saya di luar. Iya, 70.000. Tuh, namanya cari ban. Tinggal ngaup karena kehujanan disuruh bayar 70.000. Diambil bannya. Pak, namanya Cariban. Oh, gitu. Nama kamu Cariban, iya. Nah itu, masya Allah. Jadi Pak Jamal memang gitulah kehidupan. Kalau kita membandingkan, coba ada sedikit. Pernah kan Anda melihat itu bagaimana Palestina kan? Pernah nggak lihat Palestina? Itu Palestina luar biasa tuh, gempur sana sini, udah hancur rumahnya, hancur keluarganya. Kalau nggak bapaknya, ibunya yang dibunuh. Kalau nggak ibunya, anaknya hancur dulu rata. Itu bagaimana coba?
Tapi dia semangatnya luar biasa orang-orang Palestina. Hal itu hal biasa. Yang dia tiap hari memang dia perang, memang dia dibunuh. Cuma bagi kita Indonesia, kalau mengalami kayak gitu, nggak terbiasa, udah stres, mau kemana? Kalau orang Palestina udah hal biasa, itu dia ibu-ibunya. Ya kalau hanya sekedar menangis hal biasa, tapi dia tetap, ini dia nggak mau menyerahkan diri sama Israel, tetap dia berkukuh sebagai seorang Muslim. Nah itu loh perjuangan. Bukan kita hanya mempertahankan hidup, tapi iman juga harus diperjuangkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para jamaah dalam kehidupan ini tetap istiqomah. Jangan sampai kita ini lepas pada imannya gara-gara masalah kehidupan. Jangan. Percuma Anda Anda mau minggat kemana? Kemana? Ke Israel, ke Maroko, ke Amerika. Di sana ada bumi Allah. Ada bumi Allah, mau kemana? Tetap iman ikut kita. Jangan kita bergeser para jamaah. Jangan sampai. Gitu loh. Coba ini kita perhatikan ini yang belum punya, yang masih punya ini ya, yang masih punya suami. Ini saya cerita yang udah pada dari janda nih. Janda. Ya. Mohon maaf ya. Ini janda ya, mohon maaf banget nih. Itu ketika ibu-ibu ini ditinggal suaminya pertama kali shock dia. Shock luar biasa. Bagaimana rumah tangga kita, bagaimana anak-anak kita, shock, wajar. Tapi dia ini udah bertahun-tahun, udah biasa-biasa aja, enjoy aja. Udah bertahun-tahun enjoy aja. Iya, enjoy aja. Kalau pertama memang shock, wajar, namanya manusia. Tapi kalau udah bertahun-tahun, ya udah kita hadapi aja. Itu hanya ini belajarlah sama ibu janda ini, belajar. Iya belajar. Kenapa ibu-ibu tegar gitu loh? Nah makanya Rasulullah senang hidupnya dengan para janda. Halo janda. Ya, senang itu loh. Halo juga. Balas. Itu hebatnya tuh, tegar, belajarlah itu loh. Dari mereka gitu loh. Makanya Rasulullah pernah memuji seorang janda bisa menghidupkan anak-anaknya, itu dipuji oleh Rasulullah. Anak-anaknya berapa? Anaknya 5 dipuji itu Rasulullah. Nah kita ada suaminya, ada apa? Seharusnya kita lebih tenang, lebih enjoy. Tetap aja ada jawabannya. Ustaz, bagaimana kita bisa tenang? Suami sih ada suami, cuma kita ininya di bahan ekonomi. Nah, jadi kalau gitu nggak ada tenangnya dong manusia. Kapan tenangnya? Itu loh. Iya, masya Allah. Benar. Itu loh. Saya tuh bisa membayangkan seorang janda tuh bisa tenang. Dia pada dia gundah gulana, tapi dia usaha tenang. Hebat tuh. Makanya janda insya Allah masuk surganya lebih gampang. Amin. Amin. Iya. Nggak usah kita ini masalah kehidupan yang nyata. Gitu loh. Tadi lagi susah. Tadi pada ngaji nggak tadi? Ngaji nggak? Ngaji. Tadi di